Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, setiap muslim yang beriman wajib melaksanakannya selama sebulan penuh setiap tahunnya. Namun, tahukah bahwa jika dilihat dari segi historisnya, asal-muasal puasa Ramadan tidak langsung diperintahkan begitu saja. Karena sebelumnya, puasa tidak langsung diperintahkan yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam sejarah, puasa Ramadan terdapat beberapa langkah, sehingga menjadi suatu tataran syariat yang mengikat bagi umat muslim. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, sejarah puasa Ramadan tidak muncul begitu saja. Dalam riwayatnya, sebelum Rasulullah SAW menerima perintah puasa Ramadan, Rasulullah telah melaksanakan puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Secara singkat, sejarah puasa Ramadan sendiri mulai diwajibkan pada tanggal 10 Syaban, 1,5 tahun setelah umat Islam hijrah ke Madinah. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW baru saja diperintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan pada saat itulah puasa Ramadan dimulai ketika melihat atau menyaksikan bulan pada awal bulan tersebut. Apabila langit dalam keadaan berawan yang mengakibatkan bulan tak dapat dilihat dan disaksikan, bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Kewajiban puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan baru dimulai pada tahun kedua Hijriah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya." Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Menurut riwayat lain, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin melaksanakan puasa pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Qamariyah. Selain itu, mereka juga biasa berpuasa tanggal 10 Muharram, sampai datang perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Perintah puasa Ramadan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampaklah bahwa puasa Asyura tak ada hubungannya dengan peringatan wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang biasa diperingati oleh penganut kaum Syiah. Namun demikian, sebagai umat Islam, termasuk di Indonesia, ada yang rutin melaksanakan puasa Asyura karena Rasulullah SAW sendiri pun terbiasa berpuasa pada hari Asyura. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk juga berpuasa pada hari itu. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah pernah berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh dia untuk berpuasa juga. Tentang perintah Rasulullah untuk berpuasa Asyura, menurut Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Muslim, adalah sesudah beliau tiba di Madinah. Tepatnya sekitar setahun setelah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tinggal di Madinah, yang mana Rasulullah SAW tiba di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal, sedangkan perintah puasa Asyura itu disampaikan pada awal tahun kedua. Kemudian tahun kedua Hijriah saat memasuki bulan Ramadan, turunlah wahyu yang berisi perintah kepada umat Islam akan diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan, dan puasa Asyura itu hanya satu kali dilaksanakan sebagai puasa wajib. Kemudian, kapan pelaksanaan puasa dan juga beberapa ketentuan syariat puasa Ramadan dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 184-187, yaitu Allah menjelaskan bahwa syariat puasa yang harus dijalankan oleh umat Nabi Muhammad SAW tidak diwajibkan dalam 1 tahun penuh, melainkan hanya pada bulan Ramadan saja. Kemudian, Allah menetapkan rukhsah atau keringanan bagi orang yang sakit dan musafir sebagai rahmat dari Allah SWT yang dianugerahkan kepada hambanya yang beriman sebagai kemudahan bagi mereka. Jika dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwasannya diwajibkan umat Islam berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya agar umat Islam bertakwa, mungkin saja pernah terlintas di benak kita tentang bagaimana model puasa yang dilakukan umat Islam pertama kali. Apa yang membedakan puasa umat Islam dengan agama ahli kitab? Adapun persamaan puasa umat Islam dengan umat-umat terdahulu adalah dalam hal kewajiban, bukan pada tata caranya. Berikut bentuk puasa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umat Nasrani dahulu juga pernah diwajibkan puasa Ramadan,
tetapi mereka menambahnya 10 hari, hingga akhirnya berjumlah 40 hari. Dikarenakan pada bulan Ramadan cuacanya sangat panas, waktunya pun diperpendek dan dipindah pada musim semi. Dan umat Yahudi pun juga berpuasa, bahkan puasanya tidak sekadar menahan dari makan dan minum dari sore hari sampai waktu sore lagi. Akan tetapi, mereka melaksanakan sambil berbaring di atas pasir dan debu sambil meratap sedih. Adapun yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa Ahlul Kitab selanjutnya adalah adanya perintah makan sahur sebelum terbit fajar. Di dalam hadis riwayat Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim.